Kita minta tuntunan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Kau izinkan kami ada dalam hadirat-Mu, kami boleh duduk diam. Engkau bawa kami masuk dalam pengertian firman Tuhan yang ilahi, supaya hidup kami dikuasai firman dan kami berjalan dengan firman. Apapun yang kami kerjakan semuanya berdasarkan firman Tuhan. Segala sesuatu boleh berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Oleh sebab itu malam hari ini berkati kami live daripada Back to the Bible dengan tajuk kasih sebagai bahan baku kekristenan, sebagai bahan dasar daripada kekristenan. Itu boleh kami bahas malam hari ini. Singkapkan rahasia-Mu, biarlah kami membahas firman itu sendiri. Kami tidak mencoba mencuri kemuliaan-Mu. Bapa, berbicara, sampaikan atas kami, siapapun kami yang ikut acara online ini, baik yang di rumah, di jalan, di kantor, di kendaraan, semua dalam kendali Tuhan. Kami siapkan hati dan jiwa kami untuk benih itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga yang nampak atas kami adalah firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Oh, Novi dari Batam sudah bergabung. Shalom. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Daniel Sutanto. Wah, ini suami istri pakai link yang berbeda ini. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika saya diizinkan mimpin satu ibadah KKR di kantong Kristen. Saya nggak bilang ini di daerah mana. Daerah kantong Kristen yang memang terkenal dengan kekristenannya. Waktu itu kejadiannya kurang lebih 10-11 tahun yang lalu ya. Saya ditemani beberapa pendoa-pendoa. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, masih silaturahmi, kita fellowship dengan beberapa hamba Tuhan. Saya didatangi dengan dua orang yang begitu rapi pakaiannya. Saya juga pakai jas waktu itu. Dia bilang begini, "Anda mau khotbah apa di tempat ini?" Saya bilang, saya persiapkan, saya mau berkhotbah tentang kasih. Dan Bapak ini bilang begini, kita dikhotbahin kasih sejak dari guru sekolah minggu, dan daerah sini udah biasa mendengarkan kasih. Jadi apakah nggak ada tema yang baru? Saya bilang begini, saya persiapkan ini berdoa dan segala sesuatunya yang saya sampaikan. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, Opung, Doli, Opung Boru, dengar baik. Kalau Anda tahu kasih dari sejak kecil, kalau Anda tahu kasih sejak sekolah minggu, pertanyaannya adalah, kita melakukan kasih itu atau sebatas kita tahu bahwa Allah mengajarkan kasih, firman Tuhan mengajarkan kasih, tapi kita tidak ada di dalam kasih itu? Betul tidak? Kita pandai memperkatakan perkataan yang sifatnya universal yang dikatakan Alkitab, tetapi belum tentu. Saya menjadi hamba Allah, saya menjadi hamba Tuhan, ini juga produk kasih, produk pengampunan, produk daripada forgiveness, produk daripada kasih yang tidak saya dapatkan di luar sana. Sehingga saya boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Haleluya. Semua orang pasti tahu tentang kasih. Semua orang pasti diajarkan kasih. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pelaku? Apakah Anda pendengar? Apa Anda hanya menjustifikasi perkataan love? Kasih itu sendiri. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara kasih, berarti ada objek, ada subjek. Ada yang melakukan dan ada untuk siapa kasih itu diberikan. Kasih ada namanya kasih eros, ada kasih storge, ada kasih philia, ada juga kasih agape. Di sisi mana kita berada, itu pertanyaannya adalah kita sendiri bisa jawab. Apakah kita mengaplikasikan kasih itu berdasarkan kasih eros, atau kasih yang menuntut balas yang disebut philia?
Atau kita mengcopy paste kasih yang Tuhan berikan atas kita, sehingga kita melakukan sesuatu bukan karena pamrih, bukan karena upah, bukan karena tekanan, bukan karena tertekan, tetapi kita melakukan kasih karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang setuju dengan saya, boleh katakan amin. Haleluya. Gak usah jauh-jauh. Tidak mungkin kita khotbah di mimbar dengan meliuk-liuk dengan bahasa dewa yang luar biasa, berbahasa roh dengan kuat. Kalau rumah tangga sendiri kehilangan krisis kasih. Mengalami krisis kasih. Karena kasih itu termanifestasi pertama di mana? Di rumah. Terhadap anak-anak, terhadap pasangan hidup, terhadap asisten rumah tangga kita, terhadap tetangga. Kalau Anda melayani seperti tingkat dewa sekalipun, tetanggamu bilang, wah kalau bapak ini kurang suka bergaul, oh kalau ibu ini kayaknya nggak cocok dengan lingkungan. Come on. Kasih bukan hanya untuk dikumandangkan, kasih bukan hanya untuk dibicarakan, kasih bukan untuk didiskusikan, bahkan kasih bukan hanya untuk diperdebatkan, tetapi kasih adalah hukum Tuhan yang harus kita lakukan. Amin Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu, tentu keluarga maksud saya, punya 3 anak. Anak yang pertama adalah seorang insinyur. Pintar sekali. Wah, cari uangnya pintar. Dan dia seorang arsitek yang sangat terkenal. Di samping pekerjaannya yang luar biasa, anak ini melayani di gereja sebagai seorang pemain musik. Tentu orang memberikan apresiasi luar biasa. Waduh, hebat ini, sudah insinyur, pintar cari uang, melayani Tuhan lagi. Luar biasa. Anak yang kedua adalah seorang dokter. Dan dokternya tangan dingin sekali. Pasien yang datang diobati, dikasih resep, sembuh kebanyakan. Di samping seorang dokter, dia seorang pelayan Tuhan di gereja. Dan ini pelayan tidak main-main sebagai seorang konselor yang hebat. Sehingga banyak orang menghargai, waduh sudah seorang dokter pintar, mau merendahkan diri lagi sebagai seorang konselor. Yang ketiga, saudaraku, anak yang ketiga menjadi guru SD biasa-biasa saja. Dan SD-nya bukan SD terkenal, tetapi di gereja juga pelayanan. Dia sebagai guru sekolah minggu di gereja. Meskipun orang diam-diam mulai penilaian, beda dengan 2 kakaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika 3 anak ini makan di depan ibunya semuanya. Semuanya makan. Terus ibunya tanya, setelah makan semua, mereka kasih pujian, masakan mama luar biasa, masakan mama keren, segala macam lah pujian buat mamanya. Mamanya tuh bangga. Tapi mamanya tiba-tiba bilang, setelah makan, kalian udah makan, boleh nggak? Mama minta tolong, antarkan jahitan mama ke tetangga depan. Yang insinyur bilang begini, aduh sorry mah, saya banyak pekerjaan, sehingga tidak bisa saya tinggalkan, habis makan saya harus mau bekerja kembali. Mamanya bilang, oh oke, nggak apa-apa, silakan kerja anakku. Terus yang kedua, anak yang kedua, ma sorry, saya nggak bisa bantu mama untuk ngantar pakaian. Nggak ada 5 menit kalau diantar, saudara yang dikasihi Tuhan. Nggak ada 5 menit. Anak yang kedua bilang begini, sorry, saya mau nelpon jemaat, saya udah janji, saya mau nelpon, saya akan berikan konseling. Jadi saya nggak bisa, Ma. Mamanya bilang, oke, nggak apa-apa. Anak yang ketiga bilang begini, saya ada waktu, Ma. Biarlah saya mengantar jahitan mama ke sebelah. Padahal anak yang ketiga ini juga punya tugas untuk menyiapkan pengajaran besok di gereja, di sekolah minggunya. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kakak adik, suami istri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira siapa yang mengasihi ibunya dengan tulus? Jawaban kita pasti sepakat. Pasti si bungsu, anak nomor 3. Betul tidak? Sama dengan kasih.
Begitu gampang orang memperkatakan, begitu gampang orang memperdebatkan, begitu gampang orang mencari dalih untuk mengatakan kasih. Tetapi kasih itu sendiri tidak gampang dipraktekkan. Yuk dengan cepat kita buka 1 Korintus pasal ke-13. Ayat 1 dan seterusnya. Wah, Ronald Hutauruk jawab yang ketiga. Luar biasa. Ini kalau ujian dia dapat 10 ini, haleluya. Coba lihat 1 Korintus 13. Perikopnya itu adalah tentang love, kasih. Karena 1 Korintus 13 ayat 1-13 adalah showroomnya Tuhan. Oke, Novi Batam si bungsu, betul. Kita lihat, ini showroomnya Tuhan tentang kasih. Tentang apa itu kasih? Ayo kita koreksi diri masing-masing. Saya berdoa malam hari ini ketika saudara selesai mengikuti Back to the Bible, saudara bisa koreksi diri. Dan kita boleh berkata, Tuhan, firman itu buat aku dan aku siap dikoreksi. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Ayat pertama, 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Pak Armujiono bergabung, Sugeng Rawuh Bapak. Ayat yang kedua, 1 Korintus 13. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, saya ulang sekali lagi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya ulang sekali lagi saudaraku, without love, we are nothing. Apapun pelayananmu, apapun kehebatanmu, apapun pencapaianmu, sehebat apapun kekayaanmu, kalau engkau tidak punya kasih, Tuhan bilang apa? Nothing. Tidak ada gunanya semuanya. Tidak ada semuanya. Bahkan ketika engkau bisa memindahkan gunung sekalipun, engkau bisa berbahasa malaikat sekalipun, tanpa kasih, semuanya sia-sia. Dan sekalipun ayat 3, aku membagi-bagikan segala yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Anda memberi orang bagus, Anda memberikan diakonia bagus, Anda peduli kepada orang lain bagus, Anda peduli pada janda, orang miskin, marginal, pemulung, anak jalanan bagus, tapi konsepnya harus kasih. Tapi kalau pemberianmu konsepnya adalah pamer, kalau pemberianmu konsepnya adalah ingin diakui orang lain, kalau pemberianmu konsepnya adalah kepingin dihargai lebih daripada orang lain, maafkan saya, semuanya tidak ada gunanya, alias tidak berguna. Yang setuju katakan amin. So, malam hari ini kita belajar lebih dalam. Terus apa kasih itu? Nah, coba lihat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Boleh GBI EOM tayangkan. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Yang pertama, kasih itu sabar. Ayo sekarang koreksi kanan kiri, suami istri, kakak adik, opung boru, opung loli, opa, oma, om, tante. Ayo kita cek sekarang. Kasih itu apa? Sabar. Kalau Anda terus gemes ngelihat seseorang, lepas orang itu lemot, lepas orang itu lebay, lepas orang itu tidak sesuai dengan selera Anda, terus emosi, ketidaksabaran muncul, Anda tidak dalam posisi kasih. Karena Rasul Paulus jelas mengingatkan buat jemaat di Korintus, kasih itu sabar. Tidak gerusa-gerusu, tidak gampang mengambil keputusan yang tiba-tiba tanpa pertimbangan matang. Kasih itu memberikan teladan bahwa kita ini adalah mengambil keputusan dengan sabar. Ibu, bapak, adik, kakak, om, tante. Coba deh, saya tidak ngomong dunia pekerjaan. Saya tidak ngomong dunia sekuler. Saya tidak ngomong dunia bisnis. Saya tidak ngomong dunia perbankan atau marketing. Lihat saja di gereja. Lihat saja di gereja. Banyak kok orang tidak bisa mengendalikan diri.
Banyak kok ketersinggungan itu di gereja. Banyak kok idealisme yang maaf kebablasan juga ada di gereja. Hambanya Bapak Pendeta Linton Sirait bergabung. Betul? Ya. Sabar. Gara-gara kepanitiaan Natal, gara-gara kepanitiaan Paskah, gara-gara kepanitiaan apapun juga. Ketika mulai ada gesekan, kelihatan siapa diri kita. Sabar atau tidak. Nah, malam hari ini, kita semuanya, termasuk yang bicara, dikoreksi oleh firman Tuhan. Benar tidak kita sabar dalam menghadapi segala situasi? Ayo pegang dadanya bilang begini, saya meski sabar. Saya meski sabar. Dengan kesabaran Anda bijaksana, dengan kesabaran Anda punya wisdom, dengan kesabaran Anda akan menjadi teladan bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kasih itu murah hati. Saya tidak peduli seberapa kaya saudara. Saya tidak peduli berapa sukses saudara. Saya tidak peduli apapun yang Anda punya, safe deposit, kayak saving money, kayak properti yang banyak. Dengar baik, kalau Anda tidak murah hati alias pelit dan kikir, tamak, maaf, Alkitab berkata, orang yang memiliki kasih adalah orang yang murah hati. Orang yang tidak takut miskin karena memberi orang lain. Orang yang tidak takut kehilangan karena apa? Karena berbagi berkat yang dia terima. Bu, Pak, beberapa waktu lalu saya ingatkan. Saya sampaikan maksud saya, sekarang saya ingatkan. Di antara berkat yang saudara terima. Selamat bergabung Ibu Inces Deborah. Saya ingatkan beberapa waktu yang lalu. Di antara berkat dan kelimpahan yang kita terima, sesungguhnya Tuhan sisipkan buat orang-orang yang membutuhkan. Tuhan sisipkan buat orang-orang yang memerlukan. Tuhan sisipkan buat orang-orang yang membutuhkan. Makanya saudaraku, ayo koreksi diri. Benar nggak sih kita murah hati? Kalau buat kita saja kikir, kalau buat kita saja hitung-hitungan, mana mungkin saudara peduli dengan orang lain? Mana mungkin saudara peduli dengan orang yang tidak mampu? Mana mungkin Anda peduli dengan pekerjaan Tuhan? Mana mungkin Anda peduli dengan rumah Tuhan? Makanya kalau saudara baca kitab Hagai, sudahkah engkau layak menikmati rumahmu yang nyaman, sementara rumah Tuhan menjadi reruntuhan? Rumah Tuhan tidak hanya berbicara gereja. Nih, bait suci Allah. Betul? Jadi kalau kita sering mengumandangkan kata kasih atau sedikit-sedikit kalau kirim WA ada gambarnya love, ada gambarnya GBU, apa tulisan GBU segala macam. Tapi kalau Anda tidak murah hati, konsep daripada kasih tidak turun atas kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Tidak mungkin orang bisa menyembah Tuhan dengan baik tanpa kasih. Tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan kalau tidak punya kasih. Apalagi tidak mungkin orang bisa mengasihi sesama kalau kita tidak murah hati. Saya lanjutkan. Betul? Sekarang yang ketiga. Apa sih kasih itu? Ia tidak cemburu. Min is, apa namanya? Pak John Leleng Boto dari Manado, selamat bergabung. Kasih itu tidak cemburu. Artinya apa? Tidak iri hati. Tidak membuat panas hati atas pencapaian orang. Atas sesuatu yang orang dapatkan. Mungkin kita berkata demikian. Loh, dia kan jabatannya di bawah saya. Kenapa dia bisa mencapai seperti itu? Pak, Bu, berkat Tuhan itu semata-mata bukan karena Tuhan. Tetapi tergantung sikap kita terhadap hidup ini. Kalau Anda tidak pernah memberi, kalau Anda pelit, kalau Anda suka iri hati, kalau Anda khawatir, sehebat apapun posisimu, berkat berbeda. Tapi kalau ada ucapan syukur, selalu mengatakan Tuhan itu baik, maaf, dan tidak gampang cemburu dengan pencapaian orang, percayalah, kelimpahan dan kasih sayang itu melimpah atas kita. Sama dengan pelayan-pelayan Tuhan. Sering kita membanding-bandingkan pelayan Tuhan yang satu dengan pelayan Tuhan yang lain. Menurut saya tidak bisa.
Selama ada kecemburuan, selama ada iri hati, di situ pasti ada kekacauan. Di mana ada kecemburuan, di mana ada iri hati, di situ pasti tidak ada kasih dan sayang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya sampaikan ini karena dalam rumah Tuhan terjadi seperti itu. Dalam komunitas Tuhan ada seperti itu. Dalam persekutuan-persekutuan di komplek pun ada seperti itu. Ayo kita semua orang Kristen. Percayalah, ini firman untuk saudara dan saya. Dan biarlah hati kita diiris oleh firman. Dan kita mengalami perubahan dan pertobatan. Sehingga hidup kita tidak seperti yang kemarin. Tapi hidup kita telah diubahkan oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikutnya, masih ayat yang keempat, 1 Korintus 13. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ibu, bapak, opa, oma, om, tante, kakak, adik, opung, bolu, opung, doli. Dengar baik. Kita sukses, puji Tuhan. Kita diberkati, firman-Nya memang bilang begitu. Kita kelimpahan, haleluya. Semua datang daripada Tuhan. Dan itu tidak haram. Anda diberkati berlimpah-limpah, nggak ada masalah. Karena Yesus ini mengatakan demikian. Kita diberikan kekayaan dari seberang bangsa-bangsa, tidak salah. Memang itu tujuan Tuhan atas orang percaya. Tapi dengar baik. Ketika kekayaanmu itu membuat kamu sombong, ketika pencapaianmu membuat engkau pongah, ketika hartamu membuat engkau memegahkan diri, maafkan saya, konsep kasih tidak ada lagi dalam hidup kita. Betul tidak? Amin. Amin. Kan tadi dari depan saya bilang, ini adalah hal yang gampang disampaikan, tapi tidak gampang dilakukan. Saudara mungkin bilang begini, Pak, ini kan pencapaian saya. Sukses saya. Harta saya. Uang saya. Betul. Tapi dengar, semua harta, kekayaan, uang, pencapaian, itu karena anugerah Tuhan. Lain daripada itu tidak ada. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Betul saudara ini kasih Tuhan. Jadi kasih yang keempat adalah tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apa sih yang mau disombongkan? Hidup ini hanya seperti mampir minum. Setelah itu selesai. Alkitab lebih jelas mengatakan hidupmu sama seperti uap. Sama seperti debu. Sekarang ada, besok sudah nggak ada. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dipakai memegahkan diri? Betul? Apa yang mau dipakai untuk menepuk dada? Saya mau katakan, kalau kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi ingat, setiap harta, kekayaan, berkat, anugerah yang Tuhan titipkan atas kita, itu suatu ketika akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ayo kita naik lebih dalam lagi. Yang pertama tadi sabar. Yang kedua kasih itu murah hati, tidak kikir, tidak pelit, tidak medit. Yang ketiga, tidak cemburu atau iri hati. Yang keempat, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang kelima, coba lihat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Betul? Jangan mentang-mentang suruh memberkati orang lain, Anda hina orang lain. Jangan mentang-mentang Anda donatur yang hebat di gereja, Anda anggap sebelah mata orang lain. Jangan hanya karena kita sebagai penyandang dana dalam acara persekutuan Natal kita, terus kita anggap orang lain ringan. Jangan, itu tidak sopan di hadapan Tuhan. Tidak sopan juga di hadapan sesama. Kenapa? Karena kita mencari keuntungan sendiri atas pencapaian kita. Yang setuju katakan amin. Betul tidak? Oh iya. Sekarang gereja-gereja yang mapan juga mulai agak unik, saudaraku. Kalau pendeta tamu yang khotbah sesuai dengan menyenangkan hati yang ngundang, jadwalnya penuh. Ketika mulai ketegur dengan firman Tuhan, mulai hitung-hitungan. Saya bilang begini loh, firman adalah firman. Firman harus diperkatakan. Baik tidak baik, pedas atau tidak, negor atau tidak, tetap harus disampaikan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan.
tetapi menyampaikannya dengan hikmat, dengan wisdom sorga. Haleluya. Setuju dengan saya, saudara yang dikasihi Tuhan? Tentu sopan ini sangat penting, termasuk penghormatan. Makanya di gereja yang saya pimpin, selalu saya bilang begini, hendaklah engkau membawa persembahanmu di hadapan Tuhan dengan sikap yang sopan, sikap hati dan sikap tubuhmu. Jangan membawa persembahanmu arogansi, jangan membawa hasil usahamu dengan arogansi. Sikap yang sopan, baik sikap tubuh maupun sikap hati. Karena sopan itu bukan hanya kemauan manusia, tapi sopan adalah kemauan atau tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ibu Alta Maria, shalom Ibu, amin. Bapak Debri, shalom. Christine Liana, amin. Lanjut. 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Korintus 13 yang kelima dan 5b sekarang. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Alkitab mengingatkan kok, kalau engkau memberitakan kanan tangan kiri jangan tahu. Jangan mencari keuntungan dalam pelayanan. Beberapa bulan yang lalu juga saya sampaikan di acara Back to the Bible ini. Dengar baik pelayan Tuhan. Dengar baik pelayan Tuhan, dengar baik semua hamba-hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan tujuan untuk terkenal. Atau bukan tujuan untuk dikenal banyak orang. Saya ulangi sekali lagi. Kita melayani Tuhan bukan untuk terkenal. Dan bukan untuk dikenal semua orang. Tapi tujuan utama pelayanan kita adalah supaya kita dikenal oleh Tuhan. Siapa yang kita layani dan pelayanan model apa yang kita kerjakan. Yang setuju katakan amin. Oh iya, apalagi sekarang dengan media sosial. Betul tidak? Perbuatan baik kita bagus, tapi kalau tiap hari di-upload nyumbang si A, si B, si C, ya menurut saya sih hal-hal wajar yang boleh di-upload itu wajar. Tapi bukan berarti nunggu komentar orang terus menunggu sanjungan orang lain. Kalau yang demikian menurut saya itu mencari keuntungan pribadi. Mencari keuntungan sendiri di balik pelayanan. Haleluya. Atau kita tidak memberi deh. Kita diundang orang untuk mendoakan orang sakit. Mungkin orang itu sudah mengundang beberapa hamba Tuhan dan tidak sembuh. Ketika mengundang kita, orang itu sembuh. Kita cerita ke banyak orang, tuh lihat. Giliran gue yang diundang untuk berdoa buat si A, dia sembuh. Memang saya ini dekat dengan Tuhan. Saya ini ada hubungan intim dengan Tuhan. Maaf, itu mencari keuntungan sendiri-sendiri. Maaf, itu sombong. Maaf, itu arogan secara spirit. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih yang keenam adalah tidak mencari keuntungan sendiri. Meta, Kawail, bergabung, shalom. Yang berikutnya, apa itu kasih? Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengan kata lain, sekalipun engkau disalahin orang, tidak ada alasan buat kita untuk membalas, tidak ada alasan buat kita untuk mendendam, tidak ada alasan buat kita untuk menyakiti kembali orang itu, tetapi kita tetap bersuka cita dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kasih. Saya pikir apa yang saya sampaikan sering disampaikan hamba Tuhan yang lain. Saya pikir apa yang saya sampaikan malam hari ini saudara sudah pelajari dari sekolah minggu. Tetapi biarlah malam hari ini, sesuai dengan tajuk kita, Back to the Bible, firman itu menyegarkan kita kembali, firman itu mengingatkan kita kembali, firman itu membuat kita di refreshment, bahwa sesungguhnya memang kita perlu tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin, haleluya. Terus, apa itu Pak kasih? Yang berikutnya, kasih itu apa? Yang ayat yang ke-6, 1 Korintus 13. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jelas ya? Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ketimpangan yang terjadi, Anda tidak bisa tinggal diam.
Perlakuan yang tidak baik satu dengan yang lain, Anda tidak bisa biarkan seperti bola liar menggelinding, tidak. Kalau itu Anda biarkan, kalau Anda bilang itu it is not my business, sorry. Anda harus berubah. Karena Anda harus punya sense of belonging. Dalam lingkungan gerejamu, dalam keluargamu, dalam hubungan masyarakat. Haleluya. Amin. Tidak mungkin kita melihat ibu-ibu yang sudah tua misalkan mengemudikan kendaraan bannya bocor, kita lewat sama teman hanya tersenyum-senyum. Enggak lah, di mana sense kita? Betul? Lanjut. Tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu. Coba lihat, kasih itu menutupi segala sesuatu, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Pak, Bu, opa, oma, om, tante, adik, kakak, saya ingatkan malam hari ini. Termasuk yang bicara diingatkan. Kita suka nggak mengungkit-ungkit kesalahan orang? Kita suka nggak mengingatkan kesalahan orang di masa lalu? Kalau itu masih ada dalam habit kita, kebiasaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita, ingat, kasih itu menutupi segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Prakteknya di mana Pak yang paling tepat? Ya dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan suami istri, kehidupan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik kakak. Anda tidak ada gunanya pelayan di mimbar hebat, di luar sana hebat, ngajar Anda hebat. Kalau prakteknya di rumah nothing. Ayo yang setuju acungkan jempol, katakan amin. Betul? Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau hari ini kita diizinkan menghadapi masalah, sabar. Dalam sabar ada kasih. Orang yang kasih pasti punya sabar, orang yang sabar pasti memiliki kasih. Haleluya. Setuju dengan saya? Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Betul bukan? Ini adalah bahasa hari-hari. Kasih tidak berkesudahan. Ayat yang 8, coba lihat ini. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Never ending. Nubuat akan berakhir. Wah, hari-hari ini banyak orang pandai bernubuat dalam tanda kutip, saya nggak tahu datang daripada Tuhan atau tidak. Buat saya nubuatan cuma satu. Nubuatan hanya mendatangkan damai sejahtera, nubuatan harus sesuai dengan firman Tuhan. Di luar itu bukan nubuatan, tapi dibuat-buat. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir. Bahasa roh, saya ulangi sekali lagi. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bagaimana dengan ayat penutup? Kita buka yuk 1 Korintus 13. Ayat yang ke-13. Saya berdoa Anda mau membantu saya untuk men-share acara Live Back to the Bible ini ke kontak saudara. Di Facebook teman-teman saudara. Biar banyak orang yang mengalami krisis kasih dipulihkan. Biar banyak orang yang mengalami degradasi kasih dipulihkan. Biar keluarga-keluarga yang mulai suam-suam kuku dipulihkan. Biar yang selama ini merasa paling benar, biar terkoreksi oleh firman dipulihkan. Saya berharap saudara tidak hitung-hitungan dengan kuota. Saudara bisa share ke kontak saudara dan saya percaya ketika Tuhan yang menyentuh setiap hati kita, maka terjadi terobosan, terjadi mukjizat, terjadi jawaban, segala sesuatunya akan diubahkan. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Boleh GBI EOM tayangkan. Ini highlight yang mau saya sampaikan sebagai ayat penutup. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Betul? Iman itu adalah segala sesuatu yang tidak kelihatan. Namun kita percaya akan terjadi itu iman. Pengharapan adalah sesuatu sekalipun belum terjadi, kita imani.
Pengharapan itu tidak sia-sia, apalagi kepada Tuhan. Tetapi coba lihat, saya ulangi sekali lagi 1 Korintus 13:13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saudara boleh punya pengharapan yang hebat, memberkati banyak orang, menjadi penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa, punya gereja dengan kapasitas 2.000, 3.000, well done, no problem itu. Tapi dengar, konsepnya harus kasih. Kenapa banyak terjadi perselisihan? Kenapa terjadi banyak pertentangan? Kenapa kakak adik tidak akur? Kenapa hubungan keluarga menjadi retak? Semuanya karena krisis kasih. Betul tidak? Dan yang paling besar, the greatest, di antara hope dan faith adalah love. Tuhan memberikan kita kasih yang tidak terbatas. Jadi kalau kita mengaku sebagai pelayan Tuhan, kalau kita mengaku sebagai donatur di rumah Tuhan, kalau kita mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi mulai mengalami krisis kasih dan hilang kepercayaan diri dengan kasih, maafkan saya, kita mulai mengalami kehilangan kasih itu sendiri. Bahkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Ingat loh, karena kasih Bapa atas dunia ini. Dan Alkitab mengatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, tidak akan binasa. Tetapi barang siapa menolak alias tidak percaya, dia akan binasa. Amin, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayo, 9 poin yang saya sampaikan dalam program Back to the Bible malam hari ini. Saya berdoa, itu bisa buat koreksi diri kita masing-masing. Bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk dibahas dengan suara yang naik 1-2 oktav. Bukan kepada siapa atau memilih kepada siapa kita mengaplikasikan kasih. Tetapi hendaklah kebaikanmu, kasihmu diketahui oleh banyak orang. Selamat memberi dengan kasih. Selamat mengimpartasikan firman Tuhan dengan kasih. Selamat peduli dengan orang lain dengan kasih. Dan selamat melayani dengan kasih. Amin. Mungkin Anda rindu topangan doa khusus, bisa nanti tulis di kolom komentar. Dan saya mengajak Bapak Ibu, kalau rindu dapat renungan setiap pagi. Kalau waktu Indonesia bagian Barat pukul 04.56. Kalau waktu Indonesia bagian Tengah 05.56. Kalau Anda tinggal di Papua atau tinggal di Tobelo 0656 di YouTube GBI Channel. Anda bisa dapat renungan setiap pagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, ketika hatimu dipenuhi dengan firman Tuhan, masalah boleh terjadi. Pergumulan boleh ada. Tapi Tuhan memberikan kekuatan atas kita. Anda melakukan kasih dengan sepenuh hati bukan berarti tidak punya masalah. Anda melakukan kasih dengan sepenuh jiwa bukan berarti tidak ada pergumulan. Tapi dengan kasih dan kesabaran membuat kita dimampukan Tuhan melampaui dan melewati berbagai macam pergumulan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat kupasan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu itu sendiri. Yang mengoreksi kami, membersihkan hati kami yang mungkin memberikan pembentengan terhadap pengertian firman-Mu. Mendetoksifikasi semua pengertian-pengertian dunia untuk kami boleh mengerti akan tuntunan-Mu. Jamah setiap kami tanpa terkecuali ya Bapa. Ampuni kami kalau kami pernah mengalami krisis kasih. Atau dalam musim pandemi seperti ini, kasih kami tergantikan dengan logika. Sehingga terdegradasi sedemikian rupa. Tetapi puji Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini Engkau mengingatkan kami kembali. Engkau meneguhkan kami kembali supaya kami balik kepada firman-Mu. Sebab yang terbesar bukan hanya iman dan pengharapan, tetapi kasih itu
yang terbesar di antara ketiga hal tadi. Materaikan firman-Mu, tidak berhenti sampai menjadi rema, tetapi firman itu menjadi daging dan hidup atas kehidupan kami. Kami mengaplikasikan firman itu yang nampak atas kehidupan kami sehari-hari, baik dalam rumah tangga, baik dalam bermasyarakat, baik dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Kasih itu melingkupi kami dan firman itu memerdekakan kami. Tuhan, kami juga tidak datang kepadamu dengan tangan hampa. Banyak di antara kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu, baik melalui transfer maupun kami bawa cash ke persekutuan atau gereja kami. Tuhan, dengan sikap sopan kami bawa dan kami menyadari segala sesuatunya berasal daripada Engkau. Kami membawa persembahan kami bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau telah memberkati dan mengasihi kami luar biasa. Terima kasih Yesusku buat malam hari ini. Terima kasih buat Signal, terima kasih buat Sarana, terima kasih buat kawan-kawan yang bergabung dalam live channel Back to the Bible malam hari ini. Pujian, hormat, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu, yaitu kasih karunia, hanya pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang penuh dengan kasih turun atas kita, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan kasih dan iman, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah jadi YouTube, nanti akan kami share ke semua Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom.